saudara, dalam situasi pandemi, di mana kita semua saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, maka peran ulama dalam membangun kesadaran umat dan masyarakat sangat dibutuhkan. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan sebagainya sangat diperlukan karena kita sekarang dituntut untuk bersatu. Oleh karena itu, pada saat ini kami ingin mendengar masukan dari bapak-bapak. Boleh juga pejabat kalau ada yang juga ingin menyampaikan dalam forum ini, apakah itu bupati, kejaksaan, dan sebagainya, dinas kalau ada yang ikut, tidak apa-apa juga. Kita terbuka saja. Ingin mendengar masukan dari Bapak Ibu para tokoh yang diundang hari ini tentang apa saja yang bisa disampaikan kepada pemerintah agar kita bisa bersama menangani COVID-19 ini dengan baik. Di pesantren itu terjadi tumpukan orang yang sangat banyak. Nah, bagaimana kita menanganinya? Meskipun alhamdulillah sekarang ini pesantren yang begitu banyak di Indonesia yang berkasus itu tidak seluruhnya. Banyak yang ternyata misalnya berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa yang memang kemudian menjadi klaster. Nah, kita bicarakan hari ini. Kami mohon kesadaran kita semua, karena di sejumlah daerah itu masih ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama. Bahkan mungkin ada dokter yang nyeleneh. Ada profesor yang juga nyeleneh. Bilang bahwa ini salah penanganannya. Ada yang bilang masker itu tidak perlu, padahal itu sudah keputusan WHO. Ya kalau mau bicara dokter, hampir semua dokter lah 100% percaya ini dan bekerja untuk ini. Tapi kalau 100% itu mungkin ada 0,1%, mungkin ada 2 atau 3 orang yang selalu berbeda. Mungkin agar pendapatnya didengar orang sendiri secara berbeda gitu ada. Bahkan ada profesor yang mengatakan ini konspirasi orang Yahudi dan macam-macam. Nggak ada hubungannya karena semua sekarang agama apapun kena. Ya. Masih ada tokoh yang belum disiplin dan melakukan provokasi, tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Ini mohon para tokoh memberi pengertian. Ya. Taruhlah pemerintah perlu dikritik-kritik. Silakan, aspirasi boleh dimasukkan kepada pemerintah, aspirasi apapun. Tapi ingat, Indonesia ini adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Ya, jangan sampai menyebabkan pemerintahan lumpuh. Imam Nawawi di Nawa itu mengatakan jangan lawan kalau pemerintah yang sah itu, kecuali melalui proses-proses yang demokratis. Dialog dulu, tanya, masukkan enggak? Karena apa? Karena setiap perlawanan secara tidak benar, secara melawan hukum, kata Imam Nawawi, itu hasilnya akan menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah harus hati-hati melayani rakyat, juga rakyatnya juga harus hati-hati, dan turut membantu apa yang dilakukan pemerintah. Karena suatu negara itu pasti perbedaan banyak. Lalu di dalam fikih itu dikatakan dalam perbedaan yang banyak itu, lalu dimusyawarahkan apa keputusannya dilaksanakan oleh pemerintah. Itulah sebabnya di negara-negara Islam tertentu itu keputusan pemerintah menjadi sangat final, menentukan boleh apa, tidak boleh apa, sholatnya di mana, mulai hari rayanya kapan, mulai puasanya kapan. Banyak di negara-negara itu nggak pakai musyawarah ke bawah. Pokoknya pemerintah tentukan, jangan ribut. Ada yang begitu. Kalau Indonesia termasuk yang sangat demokratis, apa dimusyawarahkan, ini dimusyawarahkan. Tetapi kalau sudah diputuskan tidak boleh karena ada satu yang tidak setuju lalu kita berhenti. Pemerintah harus jalan. Itulah konstitusi mitsaqon ghalidho kita. Kesepakatan kita membangun hidup bernegara ini. Pemerintah punya mekanisme sendiri untuk menuntut pejabat-pejabatnya kalau ada yang tidak jujur. Rakyat juga punya mekanisme sendiri, gitu. Nah,
Mohon kesadaran dan pengertian para ulama dan para tokoh untuk mengingatkan umat dan gembala masing-masing, para santri, semua unsur di lingkungan pesantren yang jumlahnya puluhan ribu di Indonesia dan banyak di Jawa Barat. Sadarkan bahwa COVID ini bahaya dan kesediaan untuk turut kampanye menerapkan protokol kesehatan, serta membangun kesadaran melakukan vaksinasi. Sudahlah, di dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah dihadapkan dua tantangan pemerintah. Di satu sisi pemerintah harus menyelamatkan masyarakat dari COVID dengan langkah-langkah tadi itu. Ya. Obat apa, dokter, rumah sakit ditambah, kemudian asrama dijadikan rumah sakit, hotel dijadikan rumah sakit. Sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Masyarakat ini sekarang dihadapkan pada suasana takut. Jadi kita yang harus membuat hati masyarakat, karena kata Ibnu Rusdi mengatakan bahwa kesembuhan itu separuh diberikan oleh ketenangan. Ketenangan itu separuh dari obat. Kepanikan itu separuh dari penyakit. Pintu kesembuhan adalah sabar dan doa. Ibnu Rusdi, bapak kedokteran. Bukan, meskipun ini orang Islam, tapi ini menjadi bapak kedokteran. Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, dan sebagainya itu banyak patung-patungnya sebagai bapak kedokteran di dunia barat. Nah, jadi tantangan rakyat itu sekarang, satu, takut terhadap COVID. Sudah mulai. Oleh sebab itu jangan dibuat hatinya resah gitu. Kemudian yang kedua, takut mati karena ekonomi. Kalau saya bersembunyi karena COVID, saya bisa mati karena lapar. Kalau saya karena ingin mengatasi kelaparan saya keluar, tidak takut COVID, bisa mati karena COVID. Kan gitu kalau diekstrimkan. Nah, inilah tugas kita. Tugas kita sekarang ya untuk membangun ketenangan di tengah-tengah masyarakat ini. Dalam seperti ini, saudara sekalian, maka pemerintah dengan segala daya dan upaya sudah terus berupaya mengenai COVID-19. Namun tentu tidak semua kebijakan bisa diterima oleh masyarakat karena ada yang setuju ini, setuju itu, dan dokter ini bilang tidak perlu ini, dokter yang satu harus, dan seterusnya. Dokter sendiri saling bertentangan, ya biasa manusia. Agamawan sendiri saling bertentangan, itu. Sosiolog, ada yang bilang perlu lockdown, itu tidak, dan sebagainya. Tidak semua kebijakan pemerintah bisa karena pembatasan, misalnya karena PPKM darurat yang kemarin diterapkan itu, atau langkah-langkah sesudah ini, atau sebelum ini, berimplikasi pada kesulitan yang akan dihadapi masyarakat, khususnya masalah ekonomi. Dalam kaitan itu, pemerintah terbuka dan ingin mendengar berbagai masukan hari ini. Ingin mendengar saran, kritik, dan apapun yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat terutama, melalui saluran yang sesuai. Saluran yang sesuai dengan hukum. Kemudian kalau itu di luar hari ini, melakukan langkah-langkah seperti lakukan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat cukup penting bagi pemerintah. Kalau untuk menyelamatkan rakyat itu semua daya harus dilakukan, ya, termasuk kalau harus melakukan langkah-langkah penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional. Tetapi secara umum kalau konstitusional apapun, mari kita bicara. Mari kita bicara. Karena ini negara kita. Pemerintah ini kan petugas Anda, rakyat semua. Mari kita bicara. Kita mau apa? Gitu. Saudara, di dalam konstitusi itu ada kewenangan, ada kekuasaan.
Kekuasaan itu diperoleh melalui jalur-jalur politik, misalnya pemilihan umum. Dari kekuasaan itu lahir kewenangan-kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kesejahteraan rakyat itu. Kekuasaan itu apa sih? Kekuasaan itu hak yang diperoleh, dimiliki oleh penguasa yang dipilih secara sah untuk membuat keputusan-keputusan yang harus diikuti. Itu arti kekuasaan di dalam konstitusi. Jadi karena orang berkuasa berdasar hasil pemilu ini, diberi dia hak, kamu lakukan apapun, rakyat ikut, kamu punya sumber daya, membuat peraturan, menggunakan anggaran, semua nanti dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini apa? Agar kita tertib, ya. Dialog seperti ini adalah salah satu upaya kita atau kami untuk mendengar pendapat dan usul-usul dari para tokoh yang hadir. Nah, demikian pengantar dari saya. Saya mohon tolong kepada terutama Pak Gubernur Jawa Barat, kemudian di kedeputian saya di BNPB. Ini nanti untuk, karena saya dan Pak Yakut barangkali mau hadir ke sidang kabinet sebentar lagi, supaya dialognya dilayani dulu. Nanti saya kembali sesudah sidang kabinet, kalau masih ada yang ingin disampaikan langsung kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk silaturahim, untuk bertukar rasa, bertukar pikiran gitu ya bersama Pak Menko Polhukam dalam keadaan sehat walafiat. Tentu dalam situasi yang seperti ini tetap kita dalam keterbatasan karena memang pandemi faktanya masih ada dan masih dalam proses pengendalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kiai, para alim, para tokoh masyarakat, tentu saja Pak Menko Polhukam, saya kira saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena tadi Pak Menko Polhukam sudah secara detail menyampaikan bagaimana situasi kebangsaan hari ini, situasi yang terkait dengan pandemi COVID-19. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah sudah dan akan terus berikhtiar untuk berjuang itu mengendalikan pandemi COVID ini sehingga semua kita ini masyarakat bisa merasakan tenang, bisa kembali beraktivitas secara normal meskipun dalam keterbatasan-keterbatasan. Tentu ikhtiar yang dilakukan pemerintah ini tidak akan berarti apa-apa jika kita semua, para masyarakat, terutama para tokoh agama, dan tidak memberikan support yang sama. Tidak memberikan support yang sama. Artinya apa? Sebagaimana tadi disampaikan Pak Menko Polhukam juga, bahwa tugas untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Harus ada proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam pertemuan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, ini sungguh kesempatan yang luar biasa, karena kali ini Pak Menko Polhukam atas nama pemerintah bersama kami kembali mengajak para tokoh agama, utamanya ya, untuk memberikan seruan-seruan atau fatwa lah itu, atau ajakan-ajakan ke masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk aktif mengikuti program vaksinasi pemerintah agar kita semua terlindung dari pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Karena saya yakin, kita semua yakin, Pak Menko Polhukam juga pasti yakin bermaksud mengundang Bapak Ibu sekalian di forum ini juga karena itu tokoh agama, tokoh masyarakat ini orang yang paling didengar suaranya oleh masyarakat. Jadi apapun yang Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada masyarakat, itulah yang didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan pasca pertemuan ini nanti Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 ini. Tentu kita tidak mau umat kita, jamaah kita terpapar COVID-19. Di saat yang sama kita juga tidak ingin umat kita, jamaah kita mengalami kesulitan untuk mencari nafkah, kesulitan secara ekonomi. Kalau dalam bahasa ekstrim Pak Menko Polhukam tadi, dihadapkan pada dua pilihan, mati karena pandemi atau mati karena ekonomi. Saya kira bukan ini pilihannya.
Pilihannya adalah bagaimana kita melawan pandemi dan bagaimana kita tetap bisa bertahan secara ekonomi. Dan ini bisa dilakukan jika di saat yang sama pemerintah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat utamanya bahu-membahu dalam berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemerintah juga sudah menerbitkan beberapa peraturan. Tadi saya sedikit membaca di pesan di Zoom ini, ada yang menanyakan apakah masjid sudah bisa dibuka. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, masjid tidak pernah ditutup, tempat ibadah tidak pernah ditutup. Ini peraturan pemerintah yang sudah disampaikan. Tidak pernah ditutup. Jadi masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, atau apapun tempat ibadah tidak pernah ditutup. Yang tidak diizinkan adalah menyelenggarakan peribadatan secara kolektif atau berjamaah. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko, beberapa contoh negara yang melakukan peribadatan secara kolektif, di Iran, di Saudi, dan banyak tempat itu justru menjadi sumber penularan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, memang tidak diperkenankan untuk beribadah secara jamaah atau kolektif. Agar ya ini bagian dari kita sebagaimana kita ini diperintahkan oleh agama kita, bahwa tidak boleh dipertentangkan antara ketakutan terhadap Allah, ketakutan terhadap Tuhan dengan ketakutan terhadap pandemi COVID-19. Semuanya memiliki porsi sendiri-sendiri dan masing-masing pihak juga harus mengambil peran masing-masing. Saya kira ini sementara yang bisa saya sampaikan dan sebagaimana Pak Menko Polhukam, saya mohon izin sementara waktu untuk mengikuti ratas bersama Presiden. Insya Allah jika waktu memungkinkan, saya akan kembali mendampingi Pak Menko Polhukam untuk mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Selamat pagi. Allah yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau dari sisi jumlah provinsi yang paling rawan terhadap COVID adalah Jawa Barat. Dikarenakan jumlah jiwa yang harus diselamatkan mendekati 50 juta. Di Jawa Timur sekitar 38 juta, tidak salah. Di Jawa Tengah 30-an juta, Jakarta 10 juta, Bali 5 juta, Kabupaten Bogor saja 5-6 juta itu sebesar Provinsi Sumatera Barat. Tapi di Bogor diurus oleh satu bupati, 5 juta jiwa itu. Kalau di Sumatera Barat, 5 juta jiwa itu diurus satu gubernur, 17 bupati wali kota. Jadi tantangan kepala daerah di Jawa Barat ini memang cukup lumayan. Alhamdulillah berkat himbauan para kiai, para habaib, para asatid, semua tokoh masyarakat, tokoh organisasi bisa dilihat di sini. Kepatuhan warga Jawa Barat itu 86% memakai masker, 83% menjaga jarak. Ya, jadi alhamdulillah badarager. Tapi masih ada 15% yang mungkin saya lihat kalau kemarin saya naik motor keliling membagikan bansos di desa-desa masih banyak yang tentunya belum memakai masker. Jadi ini mohon himbauan dukungannya untuk saling menjaga diri dan juga menjaga masyarakat. Bagaimana mengukur orang pakai masker? Ini ada ribuan tentara, polisi, Satpol PP setiap hari berkeliling melaporkan pakai HP, Pak, di titik-titik yang dipantau ya. Jadi selama PPKM darurat ini ada 4 juta yang dipantau dan ini hasil kesimpulannya. Berikut. Nah ini kemarin juga sudah saya sampaikan, kami sudah menegur aparat-aparat yang terlalu sedikit terlihat arogan ya, viral, ada yang didenda 5 juta, ada yang dibentak atau di apa dan sebagainya. Padahal di peraturan yang sudah kami siapkan, Pak, ini juga mau dicatat, menegurnya itu urut-urutannya, Pak, itu ada 5, Pak, sebelum denda ya. Yang mau masuk ke berita-berita kita kan didenda, tukang bubur, di apa, sebenarnya itu harus kita sempurnakan
prosesnya. Karena yang pertama itu kalau ada masyarakat melanggar, itu harus ada teguran lisan dulu. Kalau hari ini masih kekeh gitu, ditegur tertulis. Kemudian ada pengambilan kartu penduduk, kalau masih kekeh hukuman sosial diumumkan publik baru yang namanya denda, kira-kira begitu. Jadi sudah saya ingatkan terus, jangan langsung dikit-dikit melakukan denda, apalagi kepada mereka yang nafkahnya itu golongan harian atau ekonomi jalanan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu kondisi terbaru di Provinsi Jawa Barat. Puncak kedaruratannya terjadi di minggu lalu. Ya, sekarang rumah sakit sudah lebih baik, sudah turun. Mohon doanya mudah-mudahan ada pengumuman dari pemerintah pusat bahwa PPKM level 4-nya bisa direlaksasi sehingga kegiatan masyarakat di jalan, di pasar, dan lain sebagainya itu bisa kembali lebih baik seperti sebelum Idul Fitri. Nah, mohon titip juga membantu menenangkan masyarakat, karena bantuan sosial juga terus kita upayakan untuk kita hadirkan, baik yang terdaftar secara formal maupun yang mereka-mereka yang terdampak baru, itu kita cari solusinya seperti yang saya lakukan di lapangan tadi. Itu saja sementara yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan alim ulama dan umaro bisa terus kompak, saling menguatkan, dan tentunya tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hal yang sempurna. Saya sebagai gubernur dalam posisi mewakili pemerintah pusat atau juga kadang-kadang sebagai pihak yang otonom di daerah, tentu menunggu masukan dan kritikan, silahkan, tidak ada masalah. Semata-mata semua karena kecintaan kita kepada tanah air kita, kepada agama kita, kepada umat kita, walaupun seringkali selalu obatnya pahit yang diberikan. Jadi kadang-kadang untuk sehat kita terpaksa memakan obat pahit, masyarakat inginnya sehat, inginnya obatnya rasa stroberi, rasa jeruk, tapi yang tersedia ternyata obatnya sangat pahit, jadi mungkin hal-hal tersebut seringkali menjadi dilema dalam keputusan-keputusan pemerintah. Itu saja, kami kembalikan ke moderator. Kalau sesuai arahan Pak Menteri, saya diminta untuk menampung sementara apa-apa yang perlu kita sempurnakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya adalah forum atau adalah urun rembuk atau penyampaian aspirasi, penyampaian pertanyaan atau sanggahan terhadap sebagai respon terhadap apa yang disampaikan baik oleh Menko Polhukam tadi, Menteri Agama maupun barusan oleh Gubernur Jawa Barat. Kami ingin mengundang semuanya dapat berpartisipasi, baik dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, kemudian Majelis Ulama Provinsi Kabupaten Kota se-Jawa Barat, pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Muhammadiyah, Persis, DMI, Pondok Pesantren se-Jawa Barat, kemudian pimpinan pendidikan agama Kristen Protestan se-Jawa Barat, pimpinan pendidikan agama Kristen Katolik, pimpinan pendidikan agama Hindu se-Jawa Barat, pimpinan pendidikan agama Buddha juga se-Jawa Barat, dan pimpinan pendidikan agama Konghucu, serta para pimpinan ormas lainnya yang juga hadir pada kesempatan ini. PPKM darurat yang telah kita jalani memang sangat bermanfaat, ya. Cuman ini memang harus kita evaluasi sedemikian rupa. Dari pimpinan wilayah Syarikat Islam Provinsi Jawa Barat, henti-hentinya kami menyampaikan arahan-arahan khususnya ke kaum syarikat Islam dan kaum muslimin di 27 kabupaten kota. Tiada lain adalah untuk berdisiplin, mengikuti
program PPKM yang telah digulirkan oleh pemerintah. Ada satu hal mungkin khusus kepada Pak Gubernur, saya pikir ini akan sangat sinergis manakala kesinambungan antara pemerintah dengan para alim ulama tak henti-hentinya untuk memberikan arahan kepada umat. Di samping juga alhamdulillah kucuran bantuan ya, bansos dan yang lain-lain untuk kedisiplinan pelaksanaan PPKM dalam rangka memutus penularan COVID-19. Yang terakhir, kami harapkan dengan penuh disiplin, masjid tetap dapat dimakmurkan, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena disitulah saya pikir tempat kita untuk berdoa, tempat kita untuk istighosah, yang secara sinergis pula pemerintah Jawa Barat begitu berulang terus kita dengan lintas agama, ya, dan juga sekaligus kita terus mengkondusifkan doa-doa yang dilaksanakan di samping ikhtiar yang sifatnya duniawi. Saya pikir ini adalah penting untuk kita wujudkan, karena bagaimanapun juga membangun daya iman dan daya imun itu harus kokoh di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa usulan. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa pesantren Al-Hamidiyah di Depok ini sudah sejak awal sangat serius dalam ikut menanggulangi program penanggulangan COVID-19. Jadi kami sampai sekarang bahkan belum berani untuk PTM. Kami memiliki ketua Satgas tersendiri, tim Satgas tersendiri yang dipimpin oleh anggota dari pimpinan yayasan. Kami ingin betul-betul melakukan dukungan terhadap program penanggulangan COVID-19 ini. Kami ingin sampaikan bahwa komitmen kami untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh karyawan, guru, itu sudah kami lakukan. Hanya saja yang belum itu adalah kepada santri, kepada peserta didik, begitu. Kami selalu cepat tanggap di dalam merespon kasus-kasus yang muncul. Memang di Depok ini cukup tinggi gitu ya. Yang kedua, Bapak, kami sampaikan bahwa di pesantren Al-Hamidiyah ini kami punya fasilitas gedung dan ruang terbuka yang memadai untuk nanti menunjang program vaksinasi massal kalau jadi dilakukan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, khususnya mulai bulan Agustus nanti, insya Allah kami siap khususnya untuk vaksinasi massal kepada peserta didik kami, gitu ya. Tentu untuk masyarakat juga. Fasilitas kami insya Allah sangat mendukung di sini, baik gedung maupun area terbukanya, lapangannya. Dan kebetulan pimpinan yayasan kami itu Dr. Imam Susanto, beliau putra dari Al-Maghfurlah, beliau seorang dokter juga. Jadi ada 2 dokter yang merupakan pimpinan yayasan kami, insya Allah siap. Nah, yang terakhir kami ingin mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini, baik Kemenko Polhukam, Kementerian Agama maupun Pak Gubernur, agar lebih intensif melibatkan para pimpinan pesantren, para kiai, untuk memberikan kontranarasi terhadap narasi keagamaan yang kontraproduktif dengan program pemerintah. Seperti misalnya kemarin yang kita tahu kan, beredar viral tentang video harus rapat sab misalnya ketika sholat Idul Adha, dan seterusnya begitu ya. Saya kira para pimpinan pesantren, para masyayikh ini memiliki pengetahuan yang mendalam, tetapi harus difasilitasi, harus bekerja sama di medsos itu, di ruang publik itu. Saya sudah mencoba secara pribadi itu merespon begitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sebetulnya cukup baik, tapi tidak cukup dilakukan sebagai pribadi saja. Jadi pesantren harus menjadi aktor kunci, jangan hanya menjadi objek program saja. Dan ini yang paling penting, pesan dari pimpinan yayasan kami, mohon kejelasan dan kepastian terkait regulasi izin pembelajaran tatap muka di pesantren. Karena sampai saat ini kan ada yang ya sudah masuk saja gitu, yang sudah pada masuk, tetapi sebetulnya kan PPKM belum dibuka. Pesantren Al-Hamidiyah sendiri itu belum membuka begitu ya, karena ingin menunggu kepastian regulasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah begitu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya kira kami mengapresiasi forum dialog ini, dan ini memang yang sangat kita tunggu, bahwa setelah perjalanan penanganan COVID ini sudah hampir 2 tahun, dan sekarang justru masih menunjukkan tren sempat tren tinggi, meskipun sekarang sudah mulai landai lagi. Ini menunjukkan bahwa penyakit ini sangat luar biasa, dan bahkan tidak bisa ada yang memastikan apakah tahun 2021 ini selesai atau tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa penanganan COVID ini tidak bisa, atau sudah waktunya penanganan COVID ini tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah saja, tapi juga sekaligus semua komponen bangsa. Oleh karena itu, kami mengusulkan evaluasi berkelanjutan, dan juga manajemen tadinya yang eksklusif menjadi inklusif. Semula keputusan hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi kemudian keputusan dirubah, keputusan itu, kebijakan itu berdasarkan hasil musyawarah dari seluruh komponen bangsa. Dan berikutnya itu adalah menyangkut tentang paradigma manajemen pandemi dari yang semula eksklusif menjadi inklusif, dan metodenya itu adalah kolaborasi seluruh komponen bangsa. Di antaranya adalah yang kalau di Jawa Barat itu pentahelix. Jadi dari kalangan akademisi, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemerintah, dari kalangan masyarakat, komunitas, kemudian dari media, itu berkolaborasi, bahwa penanganan pandemi ini adalah merupakan kewajiban bersama. Jadi tidak hanya masyarakat hanya sebatas menjadi objek saja, tetapi juga masyarakat menjadi subjek gitu. Nah, oleh karena itu kolaborasi ini sangat penting, dan semua mendapatkan atau semua berkewajiban untuk menanggung bersama. Jadi sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing. Katakanlah dari perguruan tinggi, jadi kalangan perguruan tinggi akademisi itu porsinya adalah bagaimana melakukan riset tentang virus, tentang vaksin, bagaimana menemukan obat, bagaimana menemukan terapi-terapi yang sangat efektif, dan kalau perlu juga banyak melakukan riset tentang bagaimana vaksin alternatif, dan itu memang harus didukung. Nah, kemudian juga Ormas memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, termasuk diantaranya seperti ICMI kemarin melakukan, kantor ICMI Orwil Jawa Barat itu digunakan untuk tempat vaksinasi, kerjasama dengan puskesmas. Itu di awal-awal gerakan vaksinasi, ICMI kerjasama dengan puskesmas, kantor ICMI 2 lantai digunakan untuk tempat vaksinasi sebanyak 7 gelombang. Satu gelombang itu ada 150, ada yang 200, dan itu kita gunakan untuk tempat vaksinasi. Nah, artinya bahwa semua komponen bangsa ini, semua ormas itu memberikan sosialisasi dan edukasi. Dan penting juga, salah satu di antaranya kolaborasi ini adalah pemanfaatan masjid, karena masjid itu sebagai pusat komunikasi, komunikasi dan interaksi antar masyarakat, dan juga pusat beribadah. Masjid harus dirubah polanya, yang semula menjadi sektor yang harus ditutup, tetapi kemudian justru masjid difungsikan sebagai pusat sosialisasi, pusat edukasi masyarakat, pusat pelatihan, bahkan juga pusat pencegahan. Jadi COVID, health and care pandemi. Jadi masjid difungsikan seperti itu, dan masjid bisa menjadi Satgas mandiri yang di situ menjadi dikelola oleh warga di lingkungan masjid. Semua warga yang terkonfirmasi ditangani langsung, yang isoman itu oleh warga masjid.
apakah perobatannya, termasuk juga agak dipersingkat, Bapak. Ya, termasuk kalau memungkinkan itu untuk isoman. Nah, jadi saya kira penting kolaborasi ini ke depan ada perubahan atau evaluasi manajemen dari yang semula eksklusif menjadi inklusif. Masyarakat dilibatkan dan ini adalah menjadi kewajiban bersama. Dan termasuk juga diantaranya kolaborasi ini adalah mereka mengakomodasi pendekatannya dialogis, mengakomodasi orang-orang punya pandangan yang berbeda, itu jangan dikriminalisasi. Kemudian juga orang punya pandangan berbeda diajak dialog. Barangkali ada di antara pandangannya itu ada yang benar. Kalaupun sudah diajak dialog, di luar tidak boleh berbeda. Saya kira begitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Dembolo dari Keuskupan Bandung, perwakilan dari Gereja Katolik. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di sini. Yang pertama, di Gereja Katolik sih untuk peribadatan memang kita mengikuti dengan baik ketentuan-ketentuan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Misalnya kita juga ibadat online gitu diterapkan dari masing-masing orang, dihimbau untuk dari rumah-rumah. Bahkan untuk yang lain-lain juga enggak. Kemudian silakan daftar, Bang. Kemudian yang beberapa hal yang lain untuk bantuan juga itu jalan. Beberapa vaksinasi juga kita lakukan, baik itu di Keuskupan sendiri dan beberapa tempat, misalnya di Universitas Katolik atau di sekolah-sekolah Katolik itu sangat terbuka. Dan terima kasih juga untuk Pemprov Jawa Barat yang selalu mendukung gitu. Kemudian ada sedikit pertanyaan juga untuk Pak Gubernur, mungkin juga bisa dijawab lebih lanjut barangkali oleh Pak Menko, yaitu berkaitan dengan vaksin tadi, karena Pak Gubernur tadi mengatakan vaksin itu memang otoritasnya dari pemerintah pusat. Gitu. Sejauh yang Pak Gubernur tahu itu alasannya apa sih, sehingga kalau kita berpikir cepat kan bagaimana itu didistribusikan, pemerintah provinsi juga mempunyai otoritas untuk mendistribusikan biar cepat gitu, biar misalnya Jawa Barat gitu, atau barangkali pemerintah pusat juga mempunyai pertimbangan tertentu. Ingin tahu juga pertimbangan apa yang membuat kemudian pemerintah pusat mengagendakan hal itu, bahwa untuk vaksin itu terpusat gitu. Kemudian untuk forum ini sih kita setelah kegiatan ini, supaya kegiatan ini juga kemudian tidak mengambang, sebagai forum kerukunan antar umat beragama, di sini para alim ulama, para tokoh agama, kita juga mungkin bisa bergabung dengan juga Pikobar yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Misalnya kita juga tentu dengan konsentrasi kita masing-masing, kita di bidang keagamaan, di bidang sosial, kita juga pasti membantu, misalnya memikirkan jangka pendek apa yang kita lakukan, jangka panjang, jangka menengah apa yang kita bisa lakukan, dan jangka panjang apa yang bisa kita lakukan. Sehingga setelah forum ini, kita tetap harus bersama-sama memikirkan jangka pendeknya apa yang kita lakukan, jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya apa. Jadi itu beberapa poin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Saya mewakili dalam hal ini, memang saya sebagai salah seorang ketua PGI, tapi dalam hal ini mewakili gereja-gereja di Jawa Barat, khususnya di Bandung dalam pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa memang sejak pandemi ini mulai merebak tahun lalu, lebih tepatnya bulan Maret, gereja-gereja di kota dan Kabupaten Bandung dan sekitarnya telah melakukan kerjasama yang sangat intensif, kerjasama intra-gereja maupun antar agama, lintas agama, dalam hal penanggulangan pandemi ini. Berbagai hal yang telah dilakukan secara bersama-sama, termasuk diantaranya penyemprotan tempat-tempat ibadah, panti asuhan, panti wereda, dan berbagai tempat-tempat yang lain telah dilakukan pada awal-awal pandemi ini, dan berbagai hal yang telah diupayakan. Dan tentu kita terus berupaya untuk melakukannya, termasuk upaya mensosialisasikan berbagai peraturan-peraturan yang telah dibuat, termasuk dari Pak Gubernur di dalam awal masa pandemi tentang masalah penyelenggaraan ibadah, tetap kami lakukan, bahkan sampai hari ini tetap kami kerjakan.
Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, ada dua hal yang ingin kami sampaikan sebagai harapan. Yang pertama yaitu agar di dalam upaya penanggulangan pandemi dengan melakukan vaksinasi, gereja-gereja juga dapat dilibatkan, Pak, sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi. Karena sebagaimana yang kita dengar tadi, ada cukup banyak juga tempat pesantren dan tempat ibadah yang lain yang siap. Sebetulnya gereja-gereja juga siap, Pak. Dari segi tempat dan halaman dan gedung, cukup banyak gereja yang ada di Bandung maupun di Provinsi Jawa Barat ini yang siap untuk dilibatkan di dalam masalah vaksinasi. Yang kedua yang juga kami harapkan adalah bahwa kami juga dapat dilibatkan di dalam pelaksanaan isoman. Karena sebagian gereja sampai hari ini masih tetap melakukan ibadah secara online, karena itu dimungkinkan. Dan kami berpikir daripada gedung-gedung gereja itu dalam keadaan digunakan secara minimal, akanlah baik kalau itu juga dimanfaatkan sebagai tempat isoman. Dan bukan hanya gedung gereja, karena juga ada berbagai fasilitas yang lain, tempat tinggal dari para pendeta misalkan, juga kami relakan untuk menjadi tempat isoman. Hanya perlu petunjuk yang lebih jelas, arahan teknis, supaya penggunaan tempat itu dapat dukungan dari Dinkes setempat, puskesmas setempat misalnya, dan sehingga kita dapat bersama-sama dengan masyarakat mencoba menanggulangi situasi yang sangat gawat darurat ini. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih untuk kesempatannya Pak Moderator. Saya kembalikan. Saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat, kebetulan kemarin adalah Ketua Pansus Perda Pesantren. Kebetulan perda pertama yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan Kamil, saya sebagai Ketua Pansusnya, Perda nomor 1 tahun 2021. Sejak perda ini dibahas sejak awal pandemi, dan ditetapkan pada masa pandemi. Oleh karenanya awal yang saya mohonkan kepada pemerintah baik pusat maupun provinsi agar vaksinasi segera masuk ke pesantren. Ini tidak bisa ditawar-tawar saya kira, dan terima kasih sudah ada respon dari Pak Gubernur bahwa ini akan dilaksanakan di pesantren-pesantren. Apalagi Mas Imam, di Jawa Barat ini 12.000 lebih pesantren ada di Jawa Barat. Sungguh luar biasa, apalagi kalau dikalikan dengan santri-santri yang mukim. Keterbatasan soal nakes, saya mengusulkan dalam hal ini agar melibatkan mahasiswa dari sekolah-sekolah kesehatan, dari akpernya, dari koasnya, dari kedokterannya, dan seterusnya itu dilibatkan. Yang penting dia sudah bisa menjadi vaksinator. Saya kira itu yang pertama. Termasuk saya juga mendukung tadi dari keuskupan agar di gereja-gereja apa itu dijadikan tempat sebagai vaksinasi. Intinya adalah vaksinasi harus segera masif, bahkan sampai ke desa-desa. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon banget kepada pemerintah pusat agar narasi-narasi yang dijadikan regulasi yang harus dilaksanakan di masyarakat itu memakai mempertimbangkan komunikasi massa yang baik. Seperti kemarin saya sudah sangat mengkritik bahwa PPKM darurat itu mengerikan, Pak. Bagi yang sudah positif, berita hal-hal semacam itu justru semakin membuat dia drop imunnya. Oleh karenanya narasi-narasi yang disampaikan ke publik itu harus lebih baik lagi lah. Seperti yang sekarang juga saya masih kurang setuju dengan level-level ini. Level 1, level 3, level 4 kayak sambel di Jawa Barat aja itu, jeletot banget kayak gitu kan. Nah, yang terkait juga dengan ini bahwa saya mengajak kepada semuanya stop saling menghujat. Mari kita bersatu padu untuk menangani COVID sehingga pada suatu saat kita dengan COVID itu seperti halnya dengan virus flu. Apalagi kalau misalnya vaksin sudah masif. Kemudian yang terakhir saya mengusulkan kepada pemerintah pusat
agar ada coffee morning dengan pihak media, para pemilik media-media di Jakarta, di pusat maupun di daerah sesuai dengan levelnya, itu diajak coffee morning, sebab ini sangat berpengaruh ketika berita-berita COVID yang positif, misalnya tingkat kesembuhan yang dipublish lebih banyak, itu akan menambah kepercayaan masyarakat, sehingga saya pernah COVID, kalau melihat berita kesembuhan, itu menambah juga kepercayaan saya, keyakinan saya bahwa saya juga akan sembuh. Nah, ini yang saya kira harus dipertimbangkan lebih baik, dikomunikasikan lebih baik dengan para pemilik media. Bad news, good news, stop di dalam hal COVID. Saya kira sementara itu, salam hormat kepada semuanya. Terima kasih Mas Imam Marsudi. Salam takdim juga kepada semua tokoh agama, khususnya Mas Syekh, para guru-guru saya. Terima kasih Pak Gubernur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mulyadi, saya dari Sekretaris Generasi Muda Buddhis Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang saya ingin ajukan. Pertanyaan pertama, tadi Bapak Gubernur telah memberikan informasi mengenai link untuk informasi mengenai oksigen. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila ada yang membutuhkan darah plasma konvalesen, apakah ada link yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi di mana tempat kita bisa mendapatkan darah plasma konvalesen? Karena yang saya tahu bahwa pasien COVID itu membutuhkan darah plasma konvalesen tersebut. Dan sampai saat ini kita juga masih agak kebingungan untuk mencari informasi link untuk mendapatkan darah plasma konvalesen tersebut, Pak Gubernur. Lalu pertanyaan kedua terkait vaksinasi. Saya mau tanya, bagaimana prosedur tata cara untuk mengadakan vaksinasi di tempat-tempat ibadah, seperti halnya di wihara, di kelenteng, atau di gereja, di masjid, dan itu bisa diberikan prosedur tata caranya seperti apa, agar kami bisa langsung menginformasikan kepada pemuka agama kami untuk bisa mengadakan vaksinasi di tempat-tempat ibadah kami. Demikian 2 pertanyaan yang kami ajukan, Bapak Gubernur. Mohon untuk dijawab dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Akhir kata, saya ucapkan selamat siang, Namo Buddhaya. Saya Widi Priyatno dari Konghucu, perwakilan dari Rumah Takin Provinsi Jawa Barat, Korwil Priangan Timur khususnya, menyampaikan beberapa hal yang kami lakukan dengan adanya mendukung program pemerintah untuk pencepatan penyelesaian COVID-19 ini. Khususnya di Priangan Timur dan di Makin Ciamis, kami sudah melakukan tindakan menghentikan ibadah bersama seperti anjuran pemerintah sejak awal. Dan kami mendukung pula kegiatan program pemerintah membagikan masker gratis kepada masyarakat, berbagi kepada masyarakat sekitar yang ada di Priangan Timur khususnya. Dan kami juga sudah menghimbau pada umat kami untuk divaksin, agar kami bisa juga mendukung pemerintah dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Di Konghucu khususnya di Priangan Timur, yang saya tangani sebagai penyuluh di Priangan Timur Provinsi Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut, dan Kuningan, khususnya di Jawa Barat, kami juga membuka diri tempat ibadah kami untuk dijadikan tempat vaksin kalau memang pemerintah memerlukan tempat untuk vaksin ke depannya. Yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Gubernur, bahwa bulan Agustus nanti memerlukan tempat yang banyak untuk vaksin massal di Litang Makin Ciamis. Kami juga ada 2 gedung, yaitu Gedung Serbaguna Kelenteng Hoktek Ciamis yang siap digunakan untuk vaksin massal bagi masyarakat Ciamis yang belum mendapatkan vaksin selama ini. Itu saja dari kami, perwakilan dari Umat Konghucu, Matakin Provinsi Jawa Barat khususnya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan selalu sehat dan pemerintah dapat segera mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih, selamat siang. Saya Haji Muhammad Usman Mansur, Khatib Syuriah PWNU Jawa Barat, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha. Saya orang Jawa Barat yang paling ujung timur, perbatasan dengan Jawa Tengah. Pak Gubernur Kang Emil pernah singgah ke pesantren saya, betul-betul di ujung paling timur.
Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, salam kenal. Saya pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha di ujung timur Jawa Barat dan selaku Katib Syuriah PBNU. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa COVID-19 telah meluluh lantakan semua sistem yang telah terbangun di bumi Nusantara ini. Sebuah wabah, sebuah ujian dari Allah yang sedemikian dahsyatnya. Maka dari itu kepada para ulama, kepada tokoh agama, mari kita satukan persepsi dan mari kita satukan narasi. Yang paling rentan dan sangat mudah untuk membangkitkan emosi umat Islam adalah persoalan masjid. Masjid ditutup, padahal pemerintah tidak menutup masjid. Segala-gala masjid. Pak Kapolda tadi gegeran soal masjid. Pak Gubernur, Pak Pangdam, dan kita semua. Mari kita sebagai para ulama yang memiliki keilmuan syariah, memahami ilmu-ilmu usul, kaedah-kaedah usul, gak usah pakai ngotot-ngotot persoalan masjid. Sebab hakikatul amri, masjid tidak ditutup oleh pemerintah. Tapi bagaimana menghindari kerumunan. Unsur kerumunannya itulah yang membuat orang terpapar, orang tertular. Pertama, hadis Nabi yang menjadi kekuatan kaedah usul. La dororo wala diror. Jamaah tabligh di Kebon Jeruk tahun yang lalu berkerumun, ratusan orang terpapar. Mereka punya dalil, ya, padahal dalilnya sesuai yang termaktub dalam kitab Silsilatul Hadis Dhaifat wal Maudu'at karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis itu termasuk hadis dhaif yang menyatakan, ini dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an ammaril masajid. Rasulullah mengatakan apabila Allah menurunkan baliyah, ujian, wabah dari langit kepada ahli bumi, maka akan dipalingkan dari ahli-ahli masjid. Ini hadis kata Syekh Nasiruddin Albani, hadis yang dhaif. Hadis yang sahihnya faida sami'tum. Ini yang riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Faida sami'tum bihi fala tadkhulu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minha. Kalau kau dengar bahwa di desamu atau di tetangga desamu, tetangga RT RW-mu, di kecamatan, di kabupaten, dinyatakan sebagai zona merah, fala tadkhulu alaih, jangan masuk ke sana. Ini yang disebut PPKM, ini yang disebut ya zonisasi, untuk kita jangan masuk ke sana. Nah, kemudian wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, kalau terjadi di desa kita, di RT kita, di RW kita, kata Nabi fala tafirru minha, jangan keluar dari sana. Ini hadis yang sahih. Wong zaman Nabi hujan lebat saja, ya, hujan lebat saja, adzannya itu ada tambahan, sallu fi buyutikum. Nah, ini kita ini suka ngotot-ngotot harus ke masjid, itu seperti apa? Mari nilai-nilai kaedah usul kita junjung tinggi untuk mengayomi masyarakat bersama pemerintah, mengamankan masyarakat, jangan sampai tertular atau ditulari. La dororo wala diror. Banyak kaedah-kaedah usul. Kenapa sih kita kok stagnan dari kaedah-kaedah usul? Ya, Islam itu kan, syariah itu kan ada hukum yang sifatnya azimah, ada yang sifatnya rukhsah. Dikala kita kena wabah seperti ini, marilah rukhsah itu yang hujan lebat aja kata Nabi, nggak usah ke masjid kok, sholat di rumahmu. Gitu. Nah, ini para ulama yang saya hormati, mari kita samakan persepsi, kita bangun narasi bersama pemerintah agar kita mengamankan umat kita, masyarakat kita, rakyat Indonesia bersama pemerintah. Soal vaksinasi di pondok pesantren, pada rapat TAP
Kang Emil, Pak Gubernur pernah perintahkan saya, mohon kepada saya, minta bantuan Pak Kiai, bagaimana vaksinasi dunia pesantren secara mandiri. Pak Gubernur, sudah saya lakukan. Di antaranya setelah Kempek, kemudian di Pondok Pesantren, Butet Pesantren, kemudian di Al-Hikamus Salafiyah di Sumedang, ya melalui kelompok saya juga ada permintaan gereja di Kota Bandung, ada Pondok Darussalam, tapi kemudian belum dilaksanakan, keburu Delta ini menyerbu kita sedemikian rupa, jadi belum bisa dilaksanakan. Di samping itu memang saya cantelannya susah, Kang Emil, kemana di kalau mau pelaksanaan hanya bisa berhubungan dengan Ibu Asda 1, ya bisa dikomunikasikan untuk kesediaan vaksin dan tentunya para tenaga medisnya. Maka dari itu saya juga terima kasih Pak Pangdam, Pak Dandim Kabupaten Cirebon telah menelpon saya untuk melakukan program vaksinasi 12 tahun ke atas. Ya, dan kami sedang rencanakan dengan Satgas COVID Pondok Pesantren An-Nasuha sedang mempersiapkan waktu dan tempat bersama Pak Dandim Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, mari semuanya saja kita betul sepakat dengan apa yang disampaikan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Mari kita perang bersama-sama melawan penjajah yang namanya COVID-19 ini. Kita tidak usah mempersoalkan persoalan-persoalan yang kecil, yang sesungguhnya ada solusi, tidak bertentangan dengan nilai agama. Mari kita lapangkan dada kita, ada azimah, ada rukhsah. Kenapa rukhsah itu tidak kita ambil di kala kita darurat? Ad-dururah tubihul mahdhur. Oh, banyak kaidah-kaidah fikih. Jadi nggak usah ngotot-ngotot soal mempertahankan masjid dan sebagainya, karena masjid ditutup. Silakan masjid dibuka, jamaahnya dikurangi. Ya, berkerumun, tingkat kerumunan yang lama dikurangi, karena bahwa surifat an ammaril masajid itu dinyatakan kategori yang dhaif. Hadis yang sahihnya semuanya menjadi nikmat bagi kita, legowo bagi kita, enak bagi kita beragama, bersyariah, tidak sempit, apalagi dalam kondisi darurat. Hatur nuhun, hapunten kasadayana, hapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan mempersilakan kepada Bapak Menko Polhukam untuk memberikan respon atas beberapa tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan oleh peserta silaturahim pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, kami persilakan. Terima kasih, Saudara Moderator, Bapak-bapak, para ulama, tokoh agama, akademisi, tokoh ormas, FKUB, dan para pejabat tentu saja yang tadi sudah bersama-sama kita berdiskusi. Diskusi ini meskipun saya tidak ikut karena rapat kabinet yang biasanya berlangsung 1 jam, ini tadi berlangsung sampai 2,5 jam ya, karena sangat serius seperti seriusnya kita. Bapak, Ibu, saya sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan dari Pak Oman Fatur Rahman, Ponpes Al-Hidayah, dari Pak Najib, Ijmi, Jawa Barat, dari Pak Andreas, Keuskupan Bandung, dari Pak Bambang Wijaya, Persatuan Gereja Indonesia, dari DPRD Jabar, Jawa Barat, ya Pak Sidlan kalau di sini, Sidlan Jambi, kemudian Gusti Pemuda Muhammadiyah, kemudian PCNU Bandung, Ketut Suta Armano FKUB yang PCNU Bandung tadi juga sudah. Kemudian ada beberapa tadi dari Pak Dene Saiful Bukhari dari Persis, kemudian terakhir saya dengar dari LDII dan sebagainya. Semua kami catat. Jangan khawatir, dari Pak Usamah Mansur juga Khatib Suriah PWNU. Saya mengucapkan terima kasih semuanya. Pokoknya kita olah semuanya itu. Beberapa hal yang saya sempat resume. Pertama, agar pemerintah melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh ormas, gereja, pondok pesantren, dan lain-lain untuk mengatasi masalah COVID ini.
Bahkan kalau gereja tuh kalau boleh menawarkan bisa dijadikan tempat isolasi mandiri, bisa juga menjadi tempat pengerahan sukarelawan. Diusulkan juga agar bergeser sekarang ini dari eksklusif ke inklusif. Ya itulah pertemuan kita agar kita lebih inklusif ya, tidak mengkotak-kotakan satu kelompok masyarakat. Kita kerja sama-sama karena COVID itu adalah musuh bersama. Tidak ada partai politiknya tuh COVID. Jadi partai politik apapun ya musuhnya COVID. Oleh sebab itu orang tua, orang muda pun, ulama bukan ulama, profesor bukan profesor, pejabat bukan pejabat tuh musuhnya COVID. Saudara tahu ada orang pimpinan rumah sakit sendiri itu ada yang baru meninggal 3 hari yang lalu karena apa? Di rumah sakitnya dia tidak kebagian oksigen, tidak kebagian kamar, sehingga juga ikut antri meninggal. Jadi kebersamaan kita itu menjadi penting. Kemudian ada usul narasi dari DPRD Jawa Barat agar menguatkan imunitas ya. Agar menguatkan imunitas, jangan nakut-nakuti. Tadi yang terakhir juga ada yang disampaikan melalui chat ke Pak Imam, itu bagaimana media mainstream kadang-kala nakut-nakuti yang diberitakan yang orang di kuburan, mobil jenazah, orang nangis, orang dan sebagainya dan sebagainya. Itu melemahkan imunitas kita. Kemudian juga tadi dari PJNI Bandung. Kemudian ada usulan harus humanis dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menanggapi satu persatu. Bapak sudah 3,5 jam bertemu dengan kami. Sayangnya kami tidak menyediakan makan siang karena kita tidak bisa bertemu di tempat ini. Tapi saya ingin menutup penjelasan saya nanti kalau ada Menteri Agama, saya persilakan ya. Bagaimana kita membuat tenang FKUB itu, bagaimana ada distrust yang kencang terhadap. Sebenarnya enggak sih. Yang ada itu provokator. Yang distrust kencang itu di mana? Misalnya hari kemarin dan hari ini. Kami ada demo di seluruh Indonesia akan demo besar-besaran lah, ngepung istana dan sebagainya. Nggak ada itu. Karena apa? Itu provokator. Provokatornya kita temui. Sehingga kemarin yang datang demo itu menyatakan, saya mau nonton demo, bukan mau demo gitu. Karena yang memimpin tidak datang dan tidak signifikan. Oleh sebab itu mari kita kerjasama. Kita tidak mengeksklusifkan satu kelompok masyarakat, mari semuanya kerjasama. Tapi kalau memang ada kritik-kritik ya silakan saja gitu ya, karena kita juga terbuka. Hari ini juga saya buka forum ini karena untuk menampung kritik. Nah itu tadi hal-hal yang sifatnya fisik, kerjasama, vaksin, pengobatan, isolasi, dan itu kerja fisik. Nah tadi ada seruan yang bagus tadi dari DPRD itu, gimana agar kita membangun imunitas itu ketenangan, kita membangun ketenangan. Di sinilah pentingnya tokoh-tokoh agama dan kita semua ormas apapun. Mari bangun ketenangan masyarakat, jangan ditakut-takuti. Wah penyakit nih sama dengan kita flu, beli Dettol-Gen selesai. Kalau kita tenang, itu flu biasa. Anggap begitu aja bahwa ini ada vaksinnya, ada obatnya, ada caranya menghadapi. Sehingga kita tenang menghadapi hal-hal yang semacam itu. Nah, oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan dalil ilmu kedokteran yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bapak kedokteran yang mengatakan kalau kamu ingin sembuh ya tenang aja. Ingin selamat ya tenang aja, jangan panik. Dalilnya begini, ini meskipun bahasa Arab, tapi berlaku bagi semua ilmu kedokteran, karena dia bapak kedokteran di dunia. Apa kata beliau?
wahmu nisfudda wal itminan nisfuddawa was-sabru bidayatus syifa. Panik itu adalah separuh dari penyakit. Panik separuh dari penyakit. Anda panik sudah sakit separuh. Tapi tenang itu adalah separuh dari obat. Nah, berarti kalau kita tenang, kita sudah sembuh separuh. Tinggal fisiknya apa? Fisiknya was-sabru bidayatus syifa. Sabar, berdoa, mencari obat. Sabar itu artinya termasuk mencari obat. Tangguh artinya sabar itu bukan ngalah gitu. Tangguh sabar itu. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sabar dikaitkan dengan ketangguhan orang untuk berjuang, termasuk mencari obat. Wasabru bidayatus syifa. Sabar, doa, dan usaha itu adalah permulaan dari kesembuhan. Nah, ini peran kita. Lalu sama juga nih di dalam bahasa Arab, Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan. Ini kan kita mau mencari tenang nih, mau mencari ketenangan ya. Yang fisik-fisik kita lakukan tadi. Yang mencari ketenangan, Imam Nawawi dalam kitab Tibyan menulis begini. Khamsun hunna dawaul qalb. Ada 5 obat kalau hatimu ingin tenang dan tidak panik. 1. Qiraatul Quran. Wa qiyamul lail. Wa majalisatus sholihin. Wa ikhla'ul batin. Wa tadarru indas subah. Ini untuk lembaga-lembaga keagamaan, agama apapun ini penting apa? Kalau hatimu ingin tenang, berkonsultasilah dengan Al-Quran atau dengan kitab sucimu, karena kitab suci itu apapun agama Anda itu pasti mengajarkan yang baik-baik dan menenangkan. Qiraatul Quran, baca, konsultasi dengan wahyu-wahyu. Banyak membaca Al-Quran, kalau di pesantren, di masjid banyak baca Al-Quran. Wa qiyamul lail, bangun malam, berdoa. Itu akan menimbulkan ketenangan. Yang ketiga, majalisatus sholihin. Bertemu, berkumpul, berdiskusi dengan orang-orang baik. Seperti hari ini nih. Saya kumpulkan para ulama, akademisi, pejabat. Ini orang-orang baik semua. Berdiskusi. Mau apa kita? Itu menimbulkan ketenangan. Gitu. Wa ikhla'ul batin, menahan diri. Tidak rakus, tidak korup. Ikhla'ul batin itu menahan lapar sih. Tapi intinya itu jangan mengumbar hawa nafsu. Dan kelima, watadarru indas sobah. Kontemplasi. Kontemplasi apa sih yang kesalahan saya kepada Tuhannya apa? Apa yang bisa saya lakukan dari kemampuan saya? Apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat dan negara? Itu bagian dari kontemplasi. Nah, itulah yang kemudian kalau kita dengar dalam lagu bahasa Indonesia, itulah tombo hati. Nah, tombo hati itu diambil dari kitab Tibyan, karya Imam Nawawi. Khamsun hunna dawaul qalb, qiraatul Quran, qiyamul lail, majalisatus sholihin, ikhla'ul batin, wa tadarru indas sobah. Nah, yang fisik-fisik tadi sudah kita diskusikan, bahkan di kabinet juga kita berdiskusi hal-hal seperti ini yang Bapak-Bapak usulkan, nanti kita olah lagi tentang bagaimana usaha pengobatan, vaksin, tempat isolasi. Tapi mari bantu masyarakat tidak panik. Dan mulai dari kita untuk tidak panik. Ya anggap aja ini penyakit biasa, kan banyak penyakit itu selama ini. Kita bisa menyembuhkannya kalau kita tenang. Kalau kita menganggap penyakit itu biasa, ya biasa aja, kadang-kala dengan dekogen juga sembuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak Gubernur. Saya mengucapkan terima kasih meskipun barangkali Bapak sudah meninggalkan tempat karena ada tugas. Kepada Pangdam, terima kasih. Kepada masih hadir, Pak. Halo, Gubernur masih hadir, Pak. Oh iya, tadi korpri saya sudah mengatakan begini, Pak. Pak Gubernur nampaknya ada tugas lain baru saja. Tapi terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kapoldanya Pak Dovir itu teman saya minum kopi di Jogja dulu. Sering ngobrol di rumah, Pak Pangdam, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, dan seluruh Forkompimda yang hadir. Insya Allah ini ada manfaatnya, dan
tidak akan disia-siakan apa yang Bapak-Bapak sampaikan, ini akan diolah di dalam pengambilan kebijakan, terutama meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pengobatan, vaksin, isolasi, dan meskipun vaksin itu sendiri memang ada prosedurnya, tidak sembarang orang. Makanya ini terakhir, pemerintah itu mau mengerahkan 270 bidan dan mahasiswa kedokteran untuk dilatih nyuntikkan vaksin, karena tidak bisa vaksin itu disuntikan seret gitu, enggak, itu ada latihannya. Kalau darah yang akan disuntik lebih dari 140 enggak boleh, itu bisa fatal itu. Oleh sebab itu diturunkan dulu, ditunggu terus nyuntiknya gimana, gulanya berapa gitu, semua dicek, terutama kalau untuk orang tua. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Pak Menteri Agama, terima kasih. Terima kasih, saya kira Menteri Agama bisa terus menjawab beberapa hal, tapi saya akhiri yang dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang saya juga hanya mengikuti di belakang tadi ya, di depan dan di belakang, di tengah saya tidak mengikuti, tapi sebagaimana Pak Menko Polhukam nanti saya akan mengikuti arahan beliau untuk menjalankan hal teknis di lapangan. Yang pertama yang ingin disampaikan bahwa terkait dengan peraturan tempat ibadah itu sebenarnya sudah ada di Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 yang mengatur secara rinci bagaimana tempat ibadah itu dibuka dan apa yang boleh dilakukan di dalamnya. Itu sudah diatur secara terperinci di SE 17 tahun 2021. Nanti Pak Kanwil Kemenak kebetulan masih ada di sini, saya lihat bisa membagikan kepada seluruh peserta pertemuan pada siang hari ini agar dipahami secara detail. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para tokoh agama yang hadir di pertemuan ini, utamanya bahwa kita sudah melampaui titik paling krusial dalam penyelenggaraan PPKM darurat kemarin, yaitu penyelenggaraan perayaan Idul Fitri, baik mulai malam takbiran, sholat Idul Adha, sampai pemotongan hewan korban. Menurut data yang saya peroleh dari para penyuluh agama yang melakukan sosialisasi dan pemantauan di lapangan, kami temukan data bahwa misalnya monitoring takbiran itu hampir seluruhnya tempat-tempat ibadah masjid itu ya, maksud saya 98,38% mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk tidak melaksanakan takbiran keliling dan hanya melakukan takbiran di rumah saja atau di dalam masjid dengan jumlah yang sangat terbatas. Itu 98%. Sisanya sekitar 1,62% masih nekat melakukan. Namun angka ini jelas turun drastis dibanding tahun lalu. Kemudian soal sholat Idul Adha. Dari pantauan kami, sholat Idul Adha itu juga yang tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha itu ada 95,93%. Sementara yang nekat tetap melaksanakan 4,07%. Namun sialnya yang 4,7% ini yang tetap menyelenggarakan itu biasanya ramai sekali dan mengabaikan protokol kesehatan. Ini menjadi catatan buat kami untuk momentum-momentum berikutnya. Kemudian soal pemotongan hewan korban yang memenuhi apa yang kami sarankan di SE nomor 17 tadi, penyembelihan hewan korban yang taat dengan protokol dan sesuai surat edaran itu 98,05%. Sementara yang mengabaikannya hanya 1,95%. Artinya ini baik sekali peran tokoh-tokoh agama di lapangan. Karena Bapak Ibu sekalian, yang kami lakukan ini jadi yang dilakukan oleh penyuluh kami di lapangan dan para ASN kami yang di lapangan, ini hanya menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama. Tentu bahwa angka-angka yang menurut saya baik ini adalah peran serta dari tokoh agama, tanpa itu tidak mungkin. Nah, kalau tadi dipertanyakan soal pelibatan tokoh agama, mohon maaf mungkin belum maksimal. Kami akan segera melakukan koordinasi kembali agar pelibatan tokoh-tokoh agama di lapangan ini semakin maksimal untuk pertama tentu mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19, kemudian pentingnya vaksinasi dan bagaimana cara-cara kita menghindari. Yang kedua, tentu kami berharap sekaligus para tokoh agama ini menjadi juru kampanye bagi
perlawanan terhadap COVID-19 ini. Kami akan segera siapkan materi-materinya dan teknis konsolidasinya dalam waktu dekat. Kami akan segera melakukan follow up atas pertemuan ini sebagaimana nanti arahan Pak Menko Polhukam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.